بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Samangata terkhusus kelas 4? Semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua senantiasa dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, pelajaran hari ini yaitu pelajaran fikih. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam materi puasa Ramadan. Ini bagian yang kelima. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis puasa sunnah, ya, jenis-jenis puasa sunnah, kemudian pembatal-pembatal puasa, jenis-jenis puasa sunnah, dan hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan untuk berpuasa. Untuk lebih memahami lagi materi yang Ustaz sampaikan, silakan dibuka buku fikihnya halaman 40. Halaman 36, ya, halaman 36. Kita akan belajar pertama tentang pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja di siang hari, ya. Karena puasa itu siang hari, dimulai dari subuh sampai maghrib, ya. Selama subuh sampai maghrib ini nggak boleh kita makan dan minum. Kalau kita makan dan minum dengan sengaja, ini akan membatalkan puasa. Hal ini merupakan pembatal puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Makan dan minum yang dimaksudkan adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut. Baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat seperti roti, susu, dan lain sebagainya dari makanan-makanan yang sehat dan halal, ya, atau sesuatu yang membahayakan atau diharamkan seperti khamar, rokok, daging babi, dan lain sebagainya yang diharamkan, atau sesuatu yang tidak ada nilai dan manfaat atau bahaya seperti kayu misalnya. Ini nggak bermanfaat tapi bahaya kalau dimakan, ya. Maka semua ini membatalkan puasa, ya. Semuanya kalau dimakan, dimasukkan mulut, ini membatalkan puasa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus siyama ilal lail." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dari pagi yaitu subuh sampai malam yaitu maghrib, menahan dari makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum ini membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, maka puasanya tidaklah batal, ya. Jadi kalau disengaja, maka ini batal. Ini yang pertama, makan dan minum disengaja di siang hari. Kemudian pembatal puasa yang kedua yaitu memasukkan air sampai ke dalam tenggorokan. Rasulullah SAW bersabda, dan hiruplah air itu dengan semangat dalam berwudu, yaitu al-istinsyaq.
Ketika kita nggak berpuasa, Rasulullah SAW memerintahkan untuk semangat dalam menghirup air dalam hidung. Kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa, ya, kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Maka jika air itu sampai masuk ke tenggorokan, maka ini juga membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu keluar darah haid dan nifas. Ini untuk perempuan, untuk laki-laki tidak, ya, karena nggak ada haid dan nifas untuk laki-laki. Ini untuk perempuan. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah puasa, baik di awal atau di akhir puasa, maka puasanya batal. Misalnya 5 menit sebelum maghrib sudah mengalami haid, maka puasanya batal hari itu. Ya, tidak boleh dilanjutkan sampai maghrib. Meskipun dilanjutkan, maka puasanya tetap tidak sah. Ya. Maka dari itu, apabila dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ya. Jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, maka ia harus mengqadha, mengganti puasanya di hari lainnya. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha, yaitu mengganti puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi yang ketiga yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang keempat yaitu mutah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Jadi kalau dipaksa orang misalnya untuk muntah, ya maka karena dipaksa, karena terpaksa, maka ini tidak batal puasanya. Namun apabila dia mutah dengan sengaja, jika dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Maka puasanya batal dan harus mengganti puasa di lain hari. Jadi, tapi kalau tiba-tiba mutah karena suatu keadaan tidak kita inginkan, ya, tiba-tiba nggak tertahankan dan ingin mutah, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Yang kelima yaitu berniat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Jika seseorang berniat membatalkan puasa, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, jika telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal. Dan dalam keadaan ingat, ya, jadi tekad berniat untuk membatalkan puasa dan dia dalam keadaan ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal. Walaupun ketika itu ia tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau seseorang itu sudah niat dan bertekad untuk membatalkan puasa, dan dia sadar kalau dia sedang puasa, kemudian berniat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal, meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Ya, itu yang kelima. Yang keenam yaitu jima bersetubuh di siang hari. Berjima dengan pasangan, ya, suami istri di siang hari bulan Ramadan ini membatalkan puasa. Wajib mengqadha, yaitu mengganti puasa dan menunaikan kafarah. Yang ketujuh, hilang akal, seperti orang gila, ya, orang mabuk, orang seperti ini sudah hilang akalnya, maka puasanya batal. Yang kedelapan, berbekam bila sampai melemahkan tubuh. Jika dengan berbekam ini tubuhnya lemah sehingga nggak bisa puasa, maka tidak boleh berbekam. Tapi jika tubuhnya kuat, dengan berbekam tidak masalah, tidak berpengaruh pada puasanya, maka berbekam tidak membatalkan puasa. Kemudian macam-macam puasa. Ya, ada puasa wajib. Puasa wajib ini ada dua. Yang pertama yaitu puasa Ramadan, ya, 31 bulan penuh. Yang kedua yaitu puasa nazar, ya. Nazar kemarin sudah kita pelajari, ya. Nazar itu berjanji pada diri sendiri untuk melakukan suatu ibadah, ya. Jadi jika seseorang sudah bernazar, misalnya bila aku naik kelas, aku akan puasa Senin Kamis, ya, maka dia telah mewajibkan puasa Senin Kamis kepada dirinya. Padahal puasa Senin Kamis itu adalah puasa sunnah. Tapi karena dia sudah bernazar, maka puasanya menjadi wajib. Dan dia harus menunaikan nazarnya. Ya. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu puasa Daud. Cara melakukan puasa Daud adalah sehari berpuasa dan sehari tidak.
Ya, jadi sekarang puasa, besok berbuka. Besok nggak berpuasa, ya. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabus siyami ilallahi siyamu Dawud." Ya, puasa yang dicintai oleh, yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Salat sunnah yang paling disukai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Jadi ini puasa Daud yang pertama. Yang kedua yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh, ya. Pahalanya sangat besar, ya. Maka dari kita harus berusaha. Yang ketiga yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Wa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun." Ya. Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ini hadisnya sahih di jalur lainnya. Yang keempat, puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura, Nabi SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Puasa Asyura ini tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa hari Arafah. Puasa Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Abu Qatadah Al-Ansari berkata, Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah ini bisa menghapus 2 tahun dosa-dosa, ya. Kemudian beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura, maka beliau menjawab puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, puasa 3 hari pada pertengahan bulan. Ya, jadi puasa 3 hari setiap bulan ini juga merupakan sunnah. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda padanya, "Jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah." Ya, ini bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Tapi boleh. Selain tanggal 13, 14, 15 pun boleh, ya. Yang penting 3 bulan, 3 hari dalam 1 bulan. Ada hari-hari yang diharamkan berpuasa, ya, pada hari raya tentunya. 2 hari raya yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, kita diharamkan berpuasa. Yang kedua yaitu hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini juga diharamkan untuk berpuasa. Ada juga hari-hari yang dimakruhkan untuk berpuasa. Kalau makruh itu dibenci, ya, lebih baik ditinggalkan. 1, hari Arafah bagi yang melaksanakan haji. Yang kedua, puasa pada hari Jumat saja. Yang ketiga, puasa pada hari Sabtu saja. Yang keempat, puasa 1 tahun penuh. Ya, puasa dahr ini dibenci, makruh. 1 tahun penuh puasa terus tidak pernah tidak puasa, maka ini malah dibenci, ya, malah dibenci, makruh. Jadi ini, ya, hari-hari yang diharamkan dan hari-hari yang dimakruhkan. Ini pelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas silakan dikerjakan halaman 48 Romawi 1 dan 2 saja, ya. Nggak usah semua, Romawi 1 dan 2. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.